Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode 22, Serangan Malam 2. Pada waktu yang berbeda saat Liu Yuan dan lainnya pergi melihat air terjun, Senior Bai, Long Chen, Han Ziwei, serta belasan penjaga dikejutkan dengan kehadiran puluhan anggota Sekte Darah Naga yang mengepung mereka. Para anggota sekte itu tidak segan menampakkan wujud mereka di depan Senior Bai dan lainnya. Mereka bahkan tidak menyembunyikan niat nafsu membunuhnya. Senior Bai yang sudah waspada dan menggenggam kampak besarnya seketika mematung saat mengetahui siapa orang-orang itu. Hampir di Kekaisaran Langit Utara tidak ada yang tidak mengetahui sekte aliran hitam tersebut. Mereka adalah sekelompok orang yang mendalami ilmu darah dan teknik pembunuh. Tidak hanya Senior Bai tetapi Long Chen, Han Ziwei dan para penjaga yang lain juga ikut merasakan kengerian yang sama. Nona, target yang kita incar sedang tidak ada di sini. Sebelumnya target ingin pergi melihat air terjun dan sekarang ia ke sana bersama dua petualang. Hal yang mengejutkan selain dari kedatangan Sekte Darah Naga adalah ada sosok penjaga yang sebelumnya mengawal Yun Mao tiba-tiba berlutut di hadapan seorang gadis anggota sekte tersebut dan melaporkan apa yang terjadi. "Yao, apa yang kau lakukan?" seru salah satu penjaga karena ia merupakan teman dari penjaga yang berlutut itu. "Dia bukan Yao yang kita kenal, sejak awal dia adalah mata-mata dari Sekte Darah Naga," jelas kepala pengawal yang lebih memahami situasinya dengan baik. Selain karena teknik membunuhnya, Sekte Darah Naga juga terkenal karena kemampuan mengumpulkan informasi mereka yang tinggi. Salah satu cara sekte itu bisa mendapatkan berbagai informasi karena banyak mata-mata dari Sekte Darah Naga yang tersebar di mana-mana. Hampir tidak ada yang bisa mendeteksi mata-mata dari sekte itu karena penyamaran mereka yang cukup terlatih. Kalaupun ketahuan, mereka terkadang bisa dengan mudah lolos tanpa kesulitan yang berarti. Kita tidak punya banyak waktu, bunuh semua orang di sini sementara beberapa dari kalian pergi ke tempat target kita berada. Satu-satunya gadis di antara anggota sekte itu adalah Lan Sisi. Dia memerintahkan bawahannya dengan nada acuh tak acuh. Puluhan anggota Sekte Darah Naga segera menuruti kemauan gadis itu dan mulai mengelilingi semua orang yang ada di rombongan kereta bangsawan tersebut. "Suamiku, apakah ini akhir dari hidup kita?" Han Ziwei menggigit bibirnya, air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. "Maaf Weier, aku tak bisa melindungimu lebih dari ini." Long Chen berusaha tersenyum meski hatinya kini dipenuhi rasa takut. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Terima kasih untuk semuanya. Aku senang dalam hidup ini. Telah menikahi wanita baik sepertimu." Han Ziwei menangis. Ia menjatuhkan busur serta anak panahnya dan langsung memeluk Long Chen dengan erat. "Setelah kita mati di sini, kuharap di kehidupan selanjutnya kita bisa bertemu dan bersama lagi." Long Chen mengangguk. Keduanya saling berpelukan seolah menghiraukan keberadaan anggota Sekte Darah Naga di sekitarnya yang siap membunuh mereka kapan saja. Di sisi lain Senior Bai menengadahkan kepalanya ke arah langit malam yang waktu itu tampak cerah dengan jutaan bintang yang melayang. Senior Bai memejamkan mata sebelum sudut bibirnya melengkung ke atas, tersenyum. "Setidaknya aku sudah mencapai cita-citaku menjadi petualang plat besi, tidak ada yang perlu kusesali lagi dalam hidup ini." Setelah menenangkan dirinya untuk siap mati, Senior Bai tidak lagi menatap anggota Sekte Darah Naga itu dengan ketakutan. Dari sorot matanya terpancar keberanian sebagai seorang pejuang. Para penjaga juga merasa pasrah karena tahu mereka akan mati di sini. Meski demikian para penjaga tersebut tidak merelakan nyawa mereka begitu saja tanpa adanya perlawanan. Lan Sisi mendengus melihat kejadian itu. Semua tanpa merasakan rasa bersalah sedikitpun. Ia menjentikkan jarinya.
Dalam waktu singkat anggota-anggota sekte yang merupakan bawahannya bergerak dan menyerang rombongan senior Bai dan lainnya. Butuh waktu sekitar 5 menit untuk para anggota sekte darah naga menghabisi seluruh rombongan bangsawan tersebut. Sampai tidak tersisa. Meski mereka sempat melakukan perlawanan terakhir namun pada akhirnya mereka tetap tumbang ke tanah. Selain unggul dari segi jumlah, para anggota yang dibawa Lan Sisi juga memiliki kemampuan lebih tinggi dari lawannya. Kenapa mereka lama sekali? Lan Sisi mulai menggerutu ketika 8 orang yang dikirim untuk membunuh Yun Mao masih belum kembali. Lan Sisi tidak bisa pergi begitu saja, ia membutuhkan kepala Yun Mao sebagai bukti kalau ia telah menyelesaikan tugas dari ayahnya ini. Sepertinya mereka mengalami kesulitan Nona Lan. Salah satu yang menjaga target kita merupakan kultivator berbakat yang baru-baru ini dikenal di kota Yama. Penjaga yang ternyata mata-mata itu kemudian menjelaskan tentang sosok Liu Yuan pada Lan Sisi. Dia menghabisi ratusan siluman serigala malam seorang diri dan usianya lebih muda dariku. Lan Sisi tampak terkejut mendengar itu semua. Benar Nona, kemampuannya mungkin sudah mencapai ranah alam jiwa, dia benar-benar sosok kultivator yang berbakat. Lan Sisi mengelus dagunya, tampak berpikir keras, ia kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat air terjun itu. Aku ingin bertemu dengan pemuda yang kau katakan sangat berbakat itu, aku mau melihat seberapa kuatnya dia dibandingkan diriku. Lan Sisi kemudian menoleh pada sosok yang menjadi pengawal pribadinya semenjak kecil. Senior Hong, bawa semua yang lain ke sana, kita akan pergi ke tempat air terjun berada. Senior Hong yang dipanggil Lan Sisi merupakan pria parubaya yang selalu berada di sisi gadis itu setiap waktu. Senior Hong ditugaskan langsung dari pemimpin sekte untuk menjadi pelindung bagi Lan Sisi. Di antara semua anggota sekte yang dibawa Lan Sisi dalam tugas ini, Senior Hong lah yang paling kuat di antara mereka. Baik Nona, aku akan memberikan sinyal agar mereka segera bergerak ke sana. Jumlah anggota yang mengepung Senior Bai sebenarnya belum semuanya, masih ada setengah dari total jumlah mereka yang berjaga di belakang. Lan Sisi tidak menunggu lagi dan langsung berangkat, bersama bawahannya ia memimpin mereka menuju keberadaan Liu Yuan berada. Lan Sisi merasa tertarik ketika mendengar Liu Yuan dikatakan sebagai kultivator muda yang berbakat seperti dirinya. Gadis itu ingin melawannya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang menang, apakah pemuda itu atau dirinya yang sudah dilatih teknik pembunuh sejak kecil. Hanya saja Lan Sisi tidak mengetahui bahwa Liu Yuan bukanlah kultivator muda sembarangan. Dia sudah tidak di tingkatan berbakat lagi karena keberadaannya di dunia ini cukup membuatnya menjadi sosok yang tak bisa dikalahkan suatu hari nanti. Episode 23. Serangan Malam 3. Melihat pedang Liu Yuan tiba-tiba terhenti, anggota sekte yang masih tersisa segera mengambil jarak untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain Liu Yuan juga tidak mengejarnya lebih jauh melainkan ia melompat mundur ke belakang, tepat di dekat Yun Mao dan Lin Rou. Beberapa saat kemudian puluhan anggota sekte darah naga berdatangan. Liu Yuan mengerutkan dahinya sambil menghitung jumlah mereka. Jika dihitung secara kasar, jumlah anggota sekte itu sekitar 60 orangan. Kemampuan rata-rata mereka di antara puncak alam spirit dan alam jiwa tahap awal. Berbeda dengan Liu Yuan yang masih tenang, reaksi Yun Mao dan Lin Rou dipenuhi ketakutan. Tidak dari keduanya yang berpikir situasi akan berubah jadi serumit ini. Kau Liu Yuan bukan seseorang yang mengalahkan ratusan serigala malam. Seorang diri, seorang gadis menampakkan diri di antara anggota-anggota sekte itu. Dia adalah Lan Sisi, putri dari pemimpin sekte darah naga. Aku sudah mendengar sedikit tentang kemampuanmu, jika kau ingin. Apa kau membunuh mereka semua? Potong Liu Yuan tiba-tiba.
Liu Yuan sudah memiliki gambaran tentang status Lan Sisi di sekte bernama Darah Naga tersebut. Liu Yuan yakin gadis itu memiliki posisi yang penting di sektenya. Apa maksudmu? Kau tidak mendengar? Rombongan kereta yang kau jumpai, kau menghabisi mereka semua bukan? Liu Yuan menyipitkan matanya, nada ucapannya terdengar dingin. Lan Sisi mendengus, merasa Liu Yuan tidak mau mendengar perkataannya. Ya, aku telah membunuh mereka, tidak ada dari rombongan itu yang tersisa kecuali hanya kudanya. Lan Sisi melipat tangannya di dada. Liu Yuan seketika melepaskan aura kultivasinya usai Lan Sisi mengatakan demikian, membuat gadis itu terperanjat. Serta terkejut dibuatnya. Aura yang dilepaskan Liu Yuan tampak tidak biasa, aura itu sangat gelap dan juga mencekam. Seorang kultivator bisa melepaskan aura dari tubuhnya, baik itu aura yang bersifat positif ataupun negatif. Aura itu bisa dimiliki dari beberapa sumber namun salah satunya adalah bersumber dari kultivasi mereka. Semenjak Liu Yuan menggunakan metode kultivasi Raja Bayangan, aura yang terpendam di tubuhnya tampak berbeda. Aura itu bisa membuat siapapun yang melihatnya akan merasa terancam jika Liu Yuan mengeluarkannya. Nona, berhati-hatilah, pemuda ini bukan kultivator biasa. Senior Hong segera muncul di dekat Lan Sisi ketika melihat aura Liu Yuan. Tidak hanya gadis itu, tapi semua anggota sekte juga merasakan gelombang aura hitam tersebut. Selama hidupnya menjadi seorang kultivator, Senior Hong baru pertama kali melihat aura seseorang sampai segelap ini. Senior Hong tidak mengerti namun instingnya mengatakan bahwa pemuda di depannya merupakan sosok yang luar biasa berbahaya. Liu Yuan melirik Yun Mao dan Lin Rou, yang sama-sama terkejut dengan auranya. Liu Yuan bergerak cepat lalu muncul di belakang dua gadis itu. Dalam satu gerakan, Liu Yuan menyentuh leher mereka dengan jarinya, seketika Yun Mao dan Lin Rou kehilangan kesadaran. Apa yang sedang kau lakukan? Lan Sisi terkejut dengan tindakan Liu Yuan. Senior Hong juga bereaksi serupa, ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan. Pemuda itu, aku tidak ingin mereka melihat sesuatu yang mengerikan setelah ini. Liu Yuan meletakkan tubuh Yun Mao dan Lin Rou ke tanah dengan pelan. Liu Yuan kemudian menatap Lan Sisi dan lainnya, matanya sudah berubah warna menjadi keunguan. Tidak mungkin, mata itu, kau. Lan Sisi tidak mungkin tidak mengenal mata yang bisa bercahaya dalam kegelapan itu, mata yang membuat aliran hitam ketakutan karena potensi kekuatan yang dimilikinya. Tidak salah lagi, itu adalah mata bulan yang dimiliki klan Wuming. Nafas Senior Hong tertahan, ia tidak menyangka Liu Yuan berasal dari klan yang dikira sudah punah. Jadi di antara mereka masih ada yang tersisa. Lirih Lan Sisi. Liu Yuan tidak menunggu mereka berbincang lebih jauh, ia menggenggam pedangnya dengan erat lalu bergerak ke arah Lan Sisi dengan kecepatan yang tinggi. Apa yang kalian tunggu? Serang dia bersamaan. Seru Senior Hong pada lainnya. Teriakan Senior Hong membuat para anggota sekte itu tersadar, tanpa pikir panjang mereka bergegas menyerang Liu Yuan dari berbagai arah. Liu Yuan tak tinggal diam, ia mengalirkan gi pada pedangnya cukup besar sebelum mengayunkan pada beberapa lawannya. Yang paling dekat, teknik pedang raja. Dalam satu ayunan, Liu Yuan menebas 3 kepala anggota sekte di dekatnya dalam sekali serangan. Darah segar mengucur deras dari leher yang dipotong. Para anggota sekte yang ingin mendekat Liu Yuan secara refleks langsung menghentikan langkah mereka. Melihat kengerian tersebut, Liu Yuan tidak sampai di sana, tubuhnya mendadak melepaskan aura dingin yang ekstrim, membuat siapapun di jarak belasan meter di dekatnya langsung kesulitan bergerak. Para anggota sekte yang berniat menjauh kini mematung di tempat, memudahkan Liu Yuan untuk memotong leher mereka satu persatu. Senior Hong, ini
Lan Sisi sampai kesulitan berkata-kata saat melihat Liu Yuan mulai membantai bawahannya. Senior Hong sendiri sampai tidak berkedip dibuatnya. Ia menelan ludah, tidak menduga Liu Yuan akan memiliki kemampuan semengerikan ini padahal dia terlihat masih begitu muda. Di hadapan keduanya, mereka menyaksikan bagaimana Liu Yuan membantai bawahan mereka tanpa kesulitan berarti. Liu Yuan bagaikan sosok monster yang melahap siapa saja di hadapannya. Tidak peduli tingkatan kekuatan lawannya, mereka akan terbunuh dalam sekali serangan. Liu Yuan terus menghabisi anggota sekte itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu yang relatif singkat, sekitar separuh dari jumlah lawannya sudah berkurang. Saat Liu Yuan ingin membunuh lebih banyak, tiba-tiba pedang yang dipegangnya mengalami retakan hebat sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Liu Yuan berdecak pelan. Teknik pedang yang dimilikinya memang terlalu tinggi untuk kualitas pedang yang dipegangnya saat ini. Teknik itu memerlukan banyak gi, pedang biasa tidak akan kuat menahan beban yang diberikan. Saat melihat pedang Liu Yuan hancur, hal itu seperti angin segar bagi Lan Sisi, Senior Hong, dan lainnya. Lan Sisi tertawa cukup keras. Kau bisa membantai bawahanku tadi, apakah kau bisa membantai yang lainnya sekarang? Kultivator pedang tanpa pedang seperti harimau tanpa cakar dan taring. Lan Sisi tersenyum sinis sebelum menoleh pada Senior Hong. Senior, cepat habisi dia. Jangan sampai dia mati tanpa rasa sakit. Tanpa diperintah sekalipun Senior Hong sudah mengetahui situasinya. Ia bergerak cepat dan dalam waktu sekejap mata sudah berada di dekat Liu Yuan dan langsung menyerang lawannya. Kau pikir aku tak bisa melawan kalian karena kehilangan pedangku? Liu Yuan tersenyum mengejek. Kalian benar-benar terlalu naif. Liu Yuan dan Senior Hong kemudian bertukar serangan. Liu Yuan menggunakan ilmu tangan kosongnya sementara Senior Hong menyerang dengan kedua pisaunya. Biarpun tanpa pedang, kemampuan tangan kosong Liu Yuan nyatanya tak kalah tinggi. Setiap pukulan dan tendangannya memiliki gerakan yang rumit serta sulit ditebak. Dia juga memiliki ilmu tangan kosong setinggi ini. Senior Hong hampir menjerit. Beberapa pukulan mengenai tubuhnya yang membuat ia terdorong beberapa langkah. Episode 24. Perasaan kehilangan. Senior Hong memegang dadanya yang terasa sakit. Beberapa pukulan Liu Yuan mengarah ke titik yang sama selama berulang kali sehingga luka di dadanya tidaklah ringan. Meski ia sudah melindungi tubuhnya dengan gi, pukulan Liu Yuan tetap bisa menembus pertahanannya dengan mudah. Hal itu membuat Senior Hong menjadi waspada terhadap semua serangan pemuda tersebut. Liu Yuan nyatanya tidak membiarkan Senior Hong memulihkan lukanya. Ia kembali mendekat dan menyerangnya. Dengan ilmu tangan kosong, keduanya kembali bertukar serangan namun tampak jelas Liu Yuan mendominasi pertarungan. Nona Hua, segera pergi dari sini. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Seru Senior Hong dengan panik. Jumlah kita lebih unggul Senior. Aku yakin dia sudah kehilangan sebagian besar jumlah ginya. Lan Sisi tetap ingin bertarung. Dia mengeluarkan dua pisaunya yang berwarna kehitaman. Senior Hong tidak bisa berkata lebih banyak karena serangan Liu Yuan semakin sulit diatasi. Senior Hong menjerit pelan ketika pukulan Liu Yuan kembali mendarat di tubuhnya. Setiap pukulan Liu Yuan bagaikan palu gada yang terayun. Senior Hong yakin beberapa tulangnya sudah retak akibat menahan serangan pemuda tersebut. Salah satu pukulan Liu Yuan mendarat kuat di perut Senior Hong, membuat pria paruh baya itu terlempar beberapa meter hingga jatuh berlutut dan muntah darah. Liu Yuan tidak menyerang Senior Hong lebih jauh melainkan beralih ke tempat Lan Sisi berada. Lan Sisi yang bersama belasan anggotanya yang tersisa menyerang Liu Yuan dalam waktu bersamaan. Liu Yuan menyambut serangan mereka dengan tangan dan kakinya. Berbeda dengan Senior Hong yang masih bisa bertahan dengan beberapa pukulan Liu Yuan, anggota sekte sisanya tak dapat melakukan hal yang sama terutama mereka yang masih berada di alam spirit.
Satu persatu Liu Yuan membuat lawannya terlempar ke berbagai arah. Satu pukulan Liu Yuan cukup membuat mereka mengalami patah tulang yang serius sementara sisanya langsung kehilangan nyawanya. Kekuatan fisik Liu Yuan sejak awal sudah sangat mengerikan karena selalu mengonsumsi daging siluman serta pil penguat fisik. Perlahan tapi pasti setiap anggota sekte itu mulai tumbang ke segala arah dan kini hanya menyisakan Lan Sisi seorang diri. Liu Yuan mencekik gadis itu lalu mengangkatnya ke udara, membuat Lan Sisi kesakitan dan meronta. Kau berpikir bisa membunuhku dengan mudah, Liu Yuan tersenyum sinis. Sudah banyak orang yang ingin melakukannya namun semuanya hampir berakhir seperti ini. Liu Yuan mengeraskan cekikannya. Tubuh Lan Sisi mendadak terasa lemas ketika pandangannya bertemu dengan mata Liu Yuan. Tatapan itu begitu dingin membuat gadis tersebut seolah ditatap monster mengerikan yang berada di dalam kegelapan. Liu Yuan ingin mematahkan leher gadis itu namun tiba-tiba ada beberapa pisau yang mengarah ke tangannya. Liu Yuan tak bisa menangkisnya sehingga ia menarik tangannya dan melepaskan cekikan itu untuk menghindari pisau tersebut, membuat Lan Sisi yang tercekik jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk. Di waktu yang bersamaan senior Hong sudah berada di dekat Liu Yuan dan menyerangnya dengan kedua pisaunya. Liu Yuan tidak punya waktu menghindar, ia mengalirkan gi yang besar pada kepalan tangannya sebelum meninju kepala senior Hong dengan kuat. Pukulan tersebut membuat kepala senior Hong meledak dan hancur bersama isi di dalamnya. Lan Sisi yang masih terbatuk-batuk menjerit tertahan ketika melihat penjaga pribadinya itu sudah jatuh ke tanah tanpa kepala. Lan Sisi seketika memuntahkannya isi perutnya. Meski gadis itu sudah terbiasa melihat pembunuhan namun apa yang dilakukan Liu Yuan berada di luar jangkauannya. Liu Yuan berjalan pelan mendekati gadis itu membuat Lan Sisi menangis histeris. Jangan dekati aku, menjauh dariku. Seumur hidupnya, Lan Sisi belum pernah merasa ketakutan hingga ke tingkat seperti ini meski dia sudah dilatih untuk tidak takut mati. Liu Yuan nyatanya tidak peduli dengan jeritan Lan Sisi. Untuk sekali lagi ia mencekik gadis itu lalu mengangkatnya ke atas. Anak muda, aku tidak tahu siapa dirimu tapi sebaiknya kau lepaskan dia atau kedua wanita ini akan bernasib buruk. Liu Yuan tiba-tiba mendengar suara, ia menoleh dan menemukan ada sosok pria yang memakai topeng gagak sedang menyanderai Yun Mao dan Lin Rou yang tak. Episode 24, Perasaan Kehilangan. Senior Hong memegang dadanya yang terasa sakit. Beberapa pukulan Liu Yuan mengarah ke titik yang sama selama berulang kali sehingga luka di dadanya tidaklah ringan. Meski ia sudah melindungi tubuhnya dengan gi, pukulan Liu Yuan tetap bisa menembus pertahanannya dengan mudah. Hal itu membuat senior Hong menjadi waspada terhadap semua serangan pemuda tersebut. Liu Yuan nyatanya tidak membiarkan senior Hong memulihkan lukanya, ia kembali mendekat dan menyerangnya. Dengan ilmu tangan kosong, keduanya kembali bertukar serangan namun tampak jelas Liu Yuan mendominasi pertarungan. Nona Hua, segera pergi dari sini. Aku tak bisa menahannya lebih lama, seru senior Hong dengan panik. Jumlah kita lebih unggul senior. Aku yakin dia sudah kehilangan sebagian besar jumlah ginya. Lan Sisi tetap ingin bertarung, dia mengeluarkan dua pisaunya yang berwarna kehitaman. Senior Hong tidak bisa berkata lebih banyak karena serangan Liu Yuan semakin sulit diatasi. Senior Hong menjerit pelan ketika pukulan Liu Yuan kembali mendarat di tubuhnya. Setiap pukulan Liu Yuan bagaikan palu gada yang terayun. Senior Hong yakin beberapa tulangnya sudah retak akibat menahan serangan pemuda tersebut. Salah satu pukulan Liu Yuan mendarat kuat di perut senior Hong, membuat pria paruh baya itu terlempar beberapa meter hingga jatuh berlutut dan muntah darah. Liu Yuan tidak menyerang senior Hong lebih jauh melainkan beralih ke tempat Lan Sisi berada. Lan Sisi yang bersama belasan anggotanya yang tersisa menyerang Liu Yuan dalam waktu bersamaan.
Liu Yuan menyambut serangan mereka dengan tangan dan kakinya. Berbeda dengan senior Hong yang masih bisa bertahan dengan beberapa pukulan Liu Yuan, anggota sekte sisanya tak dapat melakukan hal yang sama, terutama mereka yang masih berada di alam spirit. Satu persatu Liu Yuan membuat lawannya terlempar ke berbagai arah. Satu pukulan Liu Yuan cukup membuat mereka mengalami patah tulang yang serius, sementara sisanya langsung kehilangan nyawanya. Kekuatan fisik Liu Yuan sejak awal sudah sangat mengerikan karena selalu mengonsumsi daging siluman serta pil penguat fisik. Perlahan tapi pasti setiap anggota sekte itu mulai tumbang ke segala arah dan kini hanya menyisakan Lan Sisi seorang diri. Liu Yuan mencekik gadis itu lalu mengangkatnya ke udara, membuat Lan Sisi kesakitan dan meronta. Kau berpikir bisa membunuhku dengan mudah, Liu Yuan tersenyum sinis. Sudah banyak orang yang ingin melakukannya namun semuanya hampir berakhir seperti ini. Liu Yuan mengeraskan cekikannya. Tubuh Lan Sisi mendadak terasa lemas ketika pandangannya bertemu dengan mata Liu Yuan. Tatapan itu begitu dingin membuat gadis tersebut seolah ditatap monster mengerikan yang berada di dalam kegelapan. Liu Yuan ingin mematahkan leher gadis itu namun tiba-tiba ada beberapa pisau yang mengarah ke tangannya. Liu Yuan tak bisa menangkisnya sehingga ia menarik tangannya dan melepaskan cekikan itu untuk menghindari pisau tersebut, membuat Lan Sisi yang tercekik jatuh ke tanah dan terbatuk-batuk. Di waktu yang bersamaan senior Hong sudah berada di dekat Liu Yuan dan menyerangnya dengan kedua pisaunya. Liu Yuan tidak punya waktu menghindar, ia mengalirkan gi yang besar pada kepalan tangannya sebelum meninju kepala senior Hong dengan kuat. Pukulan tersebut membuat kepala senior Hong meledak dan hancur bersama isi di dalamnya. Lan Sisi yang masih terbatuk-batuk menjerit tertahan ketika melihat penjaga pribadinya itu sudah jatuh ke tanah tanpa kepala. Lan Sisi seketika memuntahkannya isi perutnya. Meski gadis itu sudah terbiasa melihat pembunuhan namun apa yang dilakukan Liu Yuan berada di luar jangkauannya. Liu Yuan berjalan pelan mendekati gadis itu membuat Lan Sisi menangis histeris. Jangan dekati aku. Menjauh dariku. Seumur hidupnya, Lan Sisi belum pernah merasa ketakutan hingga ke tingkat seperti ini meski dia sudah dilatih untuk tidak takut mati. Liu Yuan nyatanya tidak peduli dengan jeritan Lan Sisi. Untuk sekali lagi ia mencekik gadis itu lalu mengangkatnya ke atas. Anak muda, aku tidak tahu siapa dirimu tapi sebaiknya kau lepaskan dia atau kedua wanita ini akan bernasib buruk. Liu Yuan tiba-tiba mendengar suara, ia menoleh dan menemukan ada sosok pria yang memakai topeng gagak sedang menyanderai Yun Mao dan Lin Rou yang tak sadarkan diri. Liu Yuan menyipitkan matanya, ia meraba kemampuan sosok tersebut dan menemukan kemampuannya di atas senior Hong. Aku tidak memintanya dua kali, lepaskan Nona Lan atau dua wanita ini akan mati. Seru sosok itu. Ia tidak bisa berbincang lama atau Lan Sisi akan kehabisan nafasnya dicekik Liu Yuan. Liu Yuan tersenyum dingin lalu menoleh pada Lan Sisi yang sudah berurai air mata. Kau beruntung hari ini tapi biarkan aku memberi peringatan keras, jika suatu saat kau bertemu denganku jangan harap di takdir selanjutnya kau bisa kembali dengan nyawamu. Liu Yuan kemudian menoleh pada sosok bertopeng gagak itu. Kau ingin gadis ini bukan? Ambillah. Dalam posisi masih mencekik Liu Yuan kemudian melemparkan tubuh Lan Sisi ke salah satu arah dengan jarak yang cukup jauh. Tubuh Lan Sisi terlempar puluhan meter, membuat sosok bertopeng itu terkejut dengan tindakan Liu Yuan. Kau berani. Liu Yuan tersenyum sinis. Kau bisa mengambilnya sekarang juga tapi jika kau tidak ingin melepaskan kedua gadis itu, nasibmu akan sama seperti pria yang disebut senior Hong ini. Liu Yuan berkata demikian sambil melepaskan aura kegelapannya. Sosok bertopeng gagak itu seketika merinding hebat serta perasaan terancam menyelimuti hatinya. Sosok bertopeng itu menelan ludah,
Tidak menduga anak muda di depannya bisa melepaskan aura semacam ini. Setelah ini kau akan berurusan dengan Sekte Darah Naga, pastikan dirimu tidak mati mengenaskan. Ucap sosok itu. Sebelum ia pergi, Liu Yuan tampak tidak peduli dengan ancaman tersebut. Ia kemudian melihat sekelilingnya, kini area air terjun itu sudah dipenuhi banyak mayat. Liu Yuan sebenarnya tidak mau ikut campur dengan masalah dunia persilatan di kekaisaran ini karena perhatiannya hanya tertuju pada balas dendam terhadap adiknya. Namun kejadian tadi membuatnya tidak punya pilihan lain selain bertindak. Sekarang Liu Yuan sudah melakukan apa yang dulu ia lakukan di kehidupan sebelumnya. Liu Yuan menghela nafas mengingat hal tersebut. Ia kemudian membereskan anggota sekte itu yang masih bernyawa. Liu Yuan tidak membiarkan salah satu dari mereka ada yang hidup. Liu Yuan tidak langsung membangunkan Yun Mao dan Lin Rou meski ia sudah membunuh seluruh anggota sekte Darah Naga yang menyerangnya. Sebaliknya pemuda itu pergi ke tempat rombongan kereta mereka yang sebelumnya berhenti. Ketika tiba di sana, Liu Yuan mematung di tempat saat melihat banyak penjaga yang sudah tidak bernyawa. Liu Yuan juga menemukan jasad senior Bai yang tersenyum memegang kampak besarnya dalam posisi berlutut. Selain itu ia melihat Long Chen dan Han Siwei yang mati dalam keadaan saling berpelukan. Liu Yuan memejamkan matanya selama beberapa saat untuk meredakan emosi yang bergejolak di hatinya. Setelah sedikit tenang, ia kemudian mulai memberikan kuburan yang layak pada mereka. Maaf, aku tak bisa menyelamatkan kalian. Liu Yuan memberikan penghormatan terakhir setelah memakamkan mereka semua. Liu Yuan tidak bisa berbuat banyak. Ia juga tidak merasa sedih ataupun kecewa pada dirinya, sejak awal ketika Liu Yuan bertemu senior Bai. Dan lainnya ia sudah siap dengan kemungkinan yang terburuk salah satunya adalah kehilangan mereka. Mungkin cara itulah yang Liu Yuan pakai di kehidupan sebelumnya untuk mengatasi rasa kehilangan di hatinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.